Cerita Rakyat Timun Mas. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Hidup seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Tiap hari ia tiada henti, Mbok Srini selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, raksasa hijau, buto ijo, yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Srini. Dengan suaranya yang menggelegar, raksasa itu bertanya, "Hai wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Srini terkejut. Dengan gemetar, ia menjawab, mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Namun, sepertinya hal itu tidak mungkin, mengingat usianya yang sudah tua dan suaminya juga telah meninggal. Aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Baiklah, aku bersedia, sahut Mbok Srini menjawab walau hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Ucap si raksasa menggelegar. Tiada pilihan lain. Mbok Srini menerima syarat tersebut. Raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Srini pun mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu yang sangat singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar, siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika sedang memetik salah satu mentimun. Di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu dinamai Timun Mas, karena ia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Beberapa waktu kemudian, raksasa pun kembali mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas. Saat itu Timun Mas yang berusia 6 tahun hendak dimakan oleh raksasa tersebut. Tapi tak kehilangan akal, Mbok Srini pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak jadi santapan raksasa. Sabar, aku akan menyerahkan padamu. Tapi, apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan, kata Mbok Srini. Ia sedang pergi. Percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi. Aku jamin ia sudah gemuk, jawab Mbok Srini. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikir raksasa. Sepeninggal raksasa, Mbok Srini mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Srini bermimpi bertemu dengan seorang petapa di gunung. Petapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Mas. Si Mbok bermimpi
Jikalau kau ingin selamat dari buto ijo, maka temuilah petapa suci di gunung itu. Mbok, Timun akan segera pergi ke gunung itu. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Mas akhirnya mencapai puncak gunung. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Si Kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek akan membantuku melawan raksasa jahat yang hendak menyantapku. Sapa Timun Mas. Oh, kau yang bernama Timun Mas. Ya, aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang. Pesan si petapa itu. Kakinya lebar, aku pasti mudah tertangkap. Kata Timun Mas heran. Ambillah 4 buah bungkusan ini. Lemparkan satu persatu ketika kau melarikan diri. Jawab petapa itu dengan tegas. 2 tahun berlalu. Saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Benar saja, tiba-tiba terdengar langkah kaki dan teriakan menggelegar. Buk, buk, buk. Mbok Srini, mana anakmu? Aku sudah lapar. Teriak raksasa buto ijo. Mohon, jangan makan dia. Pinta Mbok Srini. Enak saja, kau sudah berjanji. Kau tak boleh mengingkarinya. Jawab raksasa. Dengan terpaksa, Mbok Srini membawa Timun Mas menemui raksasa itu. Timun Mas berbisik kepada Mbok Srini. Jangan khawatir, Mbok. Tidak lama lagi, Timun Mas segera membuka bungkusan pemberian kakek petapa itu. Bungkusan pertama ternyata berisi biji mentimun. Ia melemparkannya ke arah raksasa. Keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Dengan susah payah, ia harus melewati rintangan dan batang-batang pohon yang meliliti tubuhnya. Namun, ia berhasil meloloskan diri. Ia bertambah marah. Kemudian, bungkusan kedua itu berisi jarum. Timun Mas melemparkan jarum-jarum itu. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Raksasa harus bekerja keras menerobos pohon-pohon bambu itu. Timun Mas segera membuka bungkusan yang ketiga. Sambil terus berlari, ia melemparkan isi bungkusan itu, yaitu garam. Lagi-lagi keajaiban terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Namun, lautan itu tak menjadi penghalang bagi raksasa. Ia berenang melintasi lautan itu dan berhasil mencapai tepi. Raksasa mulai kelelahan, tapi mengingat lezatnya daging Timun Mas, ia kembali bersemangat berlari. Timun Mas pun ketakutan melihat kekuatan raksasa itu. Bungkusan terakhir adalah harapan satu-satunya. Sambil berdoa, Timun Mas membuka bungkusan keempat yang isinya sebuah terasi. Sekuat tenaga, Timun Mas melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Apa yang terjadi? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas dan mendidih. Raksasa yang berlari kencang tak dapat menghentikan langkahnya. Ia pun terperosok ke dalam lumpur. Raksasa berteriak dan meronta-ronta. Namun,
Semakin ia meronta, semakin dalam lumpur itu menghisap tubuhnya. Ia akhirnya tenggelam ke dalam lumpur panas. Timun Mas menghentikan langkahnya. Ia lega karena berhasil menyelamatkan diri. Dengan kelelahan, ia berjalan pulang ke rumahnya. Mbok Srini yang terus menangis sepeninggal Timun Mas sangat bahagia melihat kepulangan putrinya. Mereka berpelukan dan mengucap syukur pada Tuhan atas pertolongannya. Sejak saat itu, Mbok Srini hidup bahagia bersama Timun Mas.